berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Beberapa saat ini kembali kita akan bersama-sama menikmati Rest and God, dan kita akan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan karena kita percaya Dia Bapa yang peduli dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Yesus Kristus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia karena kita percaya dan yakin bahwa kita akan menikmati kelegaan dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami kembali boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Dan kami percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kami semua akan mendapatkan kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Kami membawa semua pergumulan, beban berat kami kepadamu. Dan mari Tuhan, Engkau membuat kami semua boleh tetap menikmati Engkau. Dan semua beban kami Tuhan angkat, dan kami semua malam hari ini bisa menikmati istirahat kami. Karena kami sangat percaya ketika Engkau hadir, kami akan mengalami kelegaan, kelepasan, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Sebab Engkau layak disembah. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati.
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, sebab hanya pujian. Terima kasih Tuhan, kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan yang luar biasa. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Cuma ketika kita menjadikan Yesus dalam Tuhan, menjadi Tuhan atas hidup kita, seringkali ada konflik di dalam hati kita. Seringkali kita mengalami pergumulan karena berlawanan dengan diri kita. Salah satu yang membuat kita bergumul dan menjadikan Yesus Tuhan adalah ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika kita diperlakukan jahat, ketika kita diperlakukan oleh orang yang kita percayai, orang yang dekat dengan kita, dengan cara-cara yang menyakitkan. Ketika kita harus mengampuni, biasanya ada pergumulan. Yang jadi Tuhan itu Yesus Kristus atau perasaan kita. Ini dialami oleh semua orang. Bagaimana memaafkan itu tidak selalu mudah.
Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saya beri kesempatan siapa yang mau sharing tentang hal ini. Silahkan. Saya Pak, saya punya pengalaman di tahun 2020 ketika itu pas marak-maraknya COVID ya. Dan kebetulan di September 2020 itu saya kena COVID. Saya, istri, mama saya, dan anak saya juga demam, tapi saya percaya dia nggak COVID waktu itu. Karena yang tes hanya saya sama istri. Waktu itu anak saya masih umur 1 tahun 3 bulan. Nah ketika pada masa-masa mulai saya pemulihan Pak, ada keluarga inti yang ngatain saya itu sangat tidak enak. Membuat saya sakit hati, benar-benar sakit hati. Dari sakit hati omongan itu saya sampai bergumul tuh, saya sampai sakit menahan COVID itu sampai hampir 3 bulan. Dan saya jadinya sesak kan Pak, karena saya 9 hari benar-benar tidak bisa makan, hanya minum air gula waktu itu supaya saya punya tenaga. Nah ketika saudara saya itu, kakak saya itu ngomong yang tidak enak, yang tidak baik sama saya sangat sakit hati. Karena memang omongan itu enggak sesuai gitu loh. Karena pokoknya saya sakit hati sekali. Gara-gara sakit hatinya saya itu saya pendam sampai saya nangis. Ujung-ujungnya saya berdampak, yaitulah sampai saya merasa sesak dan COVID itu lama perginya sampai 3 bulan. Dan puji Tuhan sih sekarang sih sudah mengampuni dan saya sudah sama-sama saling tegur juga sama keluarga saya, sudah ada pemulihan. Tapi kadang saya berpikir gini, kenapa ya bisa dari keluarga sendiri yang bikin kita itu kecewa gitu. Sampai pada saat itu saya sangat sulit memaafkan. Gitu sih Pak. Ya. Biasanya kalau yang menyakiti kita, berkata-kata yang menyakitkan, yang memfitnah kita, yang mengucapkan kata-kata yang merendahkan, meremehkan kita, menghakimi kita, atau melecehkan kita gitu. Kalau yang melakukan orang yang dekat dengan kita semakin sulit. Karena sebenarnya orang yang paling berpotensi menyakitkan hati kita itu orang yang kita cintai, orang yang kita hormati. Orang yang punya hubungan darah dengan kita, saudara kandung kita, atau ayah ibu kita. Itu potensi sakit hatinya lebih besar itu. Sebab kalau yang berkata-kata jahat dengan kita, misalnya ketemu di terminal, begitu kita setelah itu nggak ketemu kan kita lupa. Tetapi kalau itu orang yang dekat dengan kita, apalagi setiap hari ketemu, lebih sulit lagi gitu ya. Ada banyak alasan kenapa orang sulit untuk memaafkan. Memang tidak selalu mudah untuk memaafkan, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ya, ada beberapa alasan mengapa orang sulit memaafkan. Yang pertama biasanya karena dia mengabaikan firman Tuhan. Sudah tahu tentang firman Tuhan itu, tetapi karena rasanya masih sakit, makanya tidak mau cepat-cepat mengampuni. Atau mengeraskan hati memang tidak mau. Karena ini sangat sakit sekali rasanya. Jadi enak saja kalau dia langsung dimaafkan, tunggulah. Gitu ya. Atau kalau enggak, ada yang berpikir bahwa aku enggak punya perasaan untuk memaafkan tuh, sebab rasanya enggak perlulah. Jadi bergantung perasaannya. Kalau kita mengampuni orang, memaafkan orang, dasarnya perasaan kita pasti enggak bisa. Sebab ketika ada orang yang berbuat jahat, menyakitkan kita, kan perasaan kita yang sakit, perasaan kita yang luka, secara emosional kita luka. Karena kita sedang mengalami luka emosional, kalau dasar ingin memaafkan adalah perasaan kita, pasti sulit sekali. Karena memang lagi merasakan sakit kan? Atau kalau enggak, memang tidak merasa tidak bisa, saya enggak bisa mengampuni nih. Saya enggak bisa. Lalu dia ceritakan, ini pengalamannya seperti ini, perasaannya seperti ini yang saya alami. Pokoknya berbagai dalih, berbagai cerita bisa disampaikan bahwa saya tidak mampu mengampuni. Sudah memutuskan nggak mampu, karena sudah memutuskan nggak mampu, ya dia nggak akan melangkah ke sana. Karena nggak mampu kok, nggak bisa kok, kan gitu ya. Atau kalau enggak, berpikir sudah memaafkan, sudah mengampuni,
Cuma sebenarnya belum. Kadang-kadang kan kita ini di keluarga dari kecil kan kalau berantem, waktu kita kecil berantem dengan saudara, dengan teman, setelah itu orang tua langsung mendamaikan. Padahal kita belum bisa memaafkan sebenarnya kan. Misalnya mainan kita direbut oleh teman main kita atau saudara kita pertahankan, kemudian bertahanlah. Gitu kan, kita berantem, kita pukul saudara kita balas pukul. Dia nangis, kita nangis, gitu kan. Jadi sebenarnya masih ada perasaan merasa barang miliknya dirampas itu kan dia masih marah. Tetapi begitu orang tua datang, kamu kakak adik nggak boleh berantem, ayo salaman, peluk-pelukan, saling memaafkan. Dipaksa. Jadi akhirnya merasa sudah memaafkan padahal belum. Karena hatinya belum berdamai dengan masalah itu kan. Sebenarnya belum. Tetapi kemungkinan juga kadang-kadang dalam situasi tertentu ketika amarah itu begitu besar, seringkali ada kehadiran roh jahat yang ikut. Ketika roh jahat mulai ikut berperan ini, mempengaruhi orang yang lagi sakit hati, lagi marah ini, dia untuk mengampuni pasti semakin sulit. Ya, cuma tidak boleh faktor si jahat, roh jahat jadi alasan. Karena yang memaafkan siapa? Yang merasa tersakiti. Gitu kan? Seperti Mane merasa sakit hati dengar kata-kata yang menyakitkan yang diucapkan saudaranya, jadi sakit hati sekali. Kan dia yang harus memaafkan. Dia yang harus buat keputusan memaafkan. Gitu, walaupun setan bujuk-bujuk dia, jangan maafkan, tetap aja dia yang buat putusan, mau atau tidak kan. Jadi tidak boleh unsur pekerjaan roh jahat jadi alasan. Ini karena roh jahat makanya saya nggak bisa mengampuni. Enggak, itu cari alasan. Cari alasan. Padahal kalau kita tidak mengampuni, yang ragu siapa sih? Diri kita sendiri. Coba kasus Mane ya, COVID mestinya 2 minggu. Sudah sembuh nih kebanyakan orang. Karena dalam keadaan terpapar COVID, kemudian sakit hati juga, gitu kan, marah 3 bulan. Jadi ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau pengen cepat sembuh, cepat memaafkan ya. Kalau ingin isoman jadi 3 bulan, silahkan sakit hati. Oh tidak ya. Jadi harus cepat-cepat memaafkan. Artinya perasaan amarah ini kan emosi negatif. Emosi negatif yang kita pertahankan di jiwa kita itu nyerang ke dalam diri kita. Sehingga kita menjadi lemah secara fisik. Imunitas kita jadi turun. Banyak aspek dari tubuh kita akhirnya kena dampak buruk dari perasaan marah, sakit hati itu. Jadi kita semua harus serius gini. Jangan marah terlalu lama. Jangan sakit hati terlalu lama. Kita masih bisa marah, masih bisa sakit hati, tapi jangan terlalu lama. Karena itu berarti menyakiti diri sendiri. Kalau gitu bagaimana caranya Pak supaya kita bisa mengampuni? Ya sebenarnya di dalam Tuhan Yesus, kemampuan mengampuni itu sangat mungkin bisa kita lakukan. Ya, ada beberapa hal jadi pedoman. Yang pertama, ketika kita disakiti orang lain, ketika kita jadi perasaan tersinggung, ada kemarahan karena memang orang lain lakukan sesuatu yang buruk ya, yang jahat terhadap kita. Ingat pengampunan Tuhan Yesus. Ketika kita bergumul dengan kesulitan untuk mengampuni, ingat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Efesus 4 ayat 32 menuliskan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita dikuasai kemarahan lagi sakit hati, sulit untuk mengampuni, renungkan kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan terhadap kita. Dia yang tidak berdosa harus menempati posisi kita sebagai orang yang berdosa. Dia yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi menanggung semua akibat dari dosa manusia, termasuk dosa-dosa kita. Lalu oleh pengampunan Yesus, sehingga kita semua yang dahulu
punya latar belakang kehidupan yang begitu gelap, kehidupan yang begitu berdosa, jauh dari Allah, tunduk pada dunia ini, tunduk pada kuasa kegelapan. Pada dasarnya, Alkitab berkata pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Tetapi karena penebusan Yesus Kristus, kita beroleh anugerah, beroleh pengampunan dosa. Bukan karena kita layak diampuni, bukan karena kita sudah melakukan hal-hal yang begitu sempurna sehingga kita layak diampuni, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ingat siapa diri kita yang dulu sebenarnya tidak layak diampuni, tetapi oleh anugerah Tuhan kita sudah menerima pengampunan, itu biasanya akan meredakan kemarahan kita. Kita mulai bisa menata pikiran, perasaan, hati kita. Kita bisa mulai tata. Sehingga kita nggak nyaman kalau marah terlalu lama. Kita nggak nyaman sebelum kita mengampuni. Karena kita ingat apa yang sudah kita terima. Karena biasanya kan, kalau kita lihat misalnya gini ya, kenapa ada anak kok bandelnya minta ampun ya? Kenapa anak kok sulit sekali dia mengasihi temannya, menyayangi saudaranya sulit? Salah satu sebabnya apa? Selama anak itu di masa-masa perkembangannya dari kecil tidak mendapatkan kasih dari orang tua, dia kan kekurangan kasih atau bahkan tidak punya kasih yang seharusnya dia terima sebagai anak-anak. Karena dia tidak punya kasih, makanya dia tidak bisa mengasihi. Kita ini kan menerima kelimpahan kasih Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Kelimpahan loh, karena kelimpahan sebenarnya kita ini sudah puas dengan kasih, bahkan lebih. Berarti kalau kita ingat seperti itu, kita itu sebenarnya bisa mengampuni. Cuma memang kita sedang bergumul dengan konflik batin kita, perasaan negatif kita, gitu kan, pikiran-pikiran kita, sehingga kita nggak bisa mengampuni secepat itu. Tetapi mampu nggak? Mampu. Kalau hati orang dilimpahi dengan kasih Tuhan yang sempurna, dia punya kasih yang dibutuhkan untuk mengampuni orang lain. Tergantung keputusan, gitu ya. Makanya terkait dengan hal ini kita harus selalu menyadari bahwa kasih itu pusatnya bukan pada diri kita sendiri. Kalau pusatnya dari diri kita selalu kesulitan dan kekurangan kasih untuk orang lain, apalagi harus mengampuni. Sebab kalau mengampuni itu kan kita harus mengeluarkan kasih begitu banyak itu. Itu kan? Karena bagaimana mungkin kita dengan normal bisa mengasihi orang yang begitu menyakitkan hati kita. Itu kan, jadi butuh kasih yang sangat besar untuk bisa mengampuni. Tetapi kalau di dalam Kristus ternyata bisa. Makanya dari situ kita bisa mengerti kasih, kalau bicara kasih, jangan mulai dari diri kita. Mulailah dari Bapa kita di surga. 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kalau kita pelajari surat 1 Yohanes ini, beberapa kali dikatakan Allah adalah kasih. Jadi pribadi Allah itulah kasih itu sendiri. Jadi kalau kita bicara kasih, harus titik tolaknya pada pribadi Allah. Karena kasih itu mengalir dari dirinya. Bukan dari diri kita, bahkan bukan dari orang tua kita yang tidak sempurna. Ada batasnya, iya betul kita dikasih orang tua kita. Tetapi orang tua kita pasti punya batas mengasihi kita. Kalau itu kita pakai modal untuk mengampuni begitu banyak orang yang menyakitkan hati kita, selalu kurang. Tekor kita. Kalau kita tekor kasih, ya kita pasti akhirnya kita bergelut dengan hati kita sendiri, bawaan kita hari-hari jadi sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, karena kita kurang kasih dan kita sulit mengasihi orang lain, apalagi mengampuni orang lain. Tetapi kalau titik tolaknya pada pribadi Allah, maka kita selalu kelebihan kasih. Dengan demikian kita bisa memaafkan orang lain. Saya tidak berkata bahwa memaafkan langsung mudah, enggak. Artinya dua hal tadi jadi titik tolak kita ya. Jadi kalau ditanya apakah kita mudah mengampuni? Tidak mudah.
Apakah kita bisa mengampuni? Sangat bisa. Bukan karena kita itu sudah jadi malaikat yang begitu mudah untuk memaafkan orang, tetapi karena kita melihat diri kita dimulai dari Allah yang adalah kasih. Allah yang adalah kasih itu sudah memberikan kasih terbesar, kasih paling sempurna melalui Yesus Kristus. Amin. Yang sudah menebus, yang memberikan kasih-Nya melalui penebusannya. Amin. Nah, kalau kita menyadari hal itu, yang diperlukan berarti bukan bisa mengampuni atau tidak. Tidak masalahnya, tetapi kamu mau mengampuni atau tidak. Sebuah keputusan yang dasarnya bukan kepedihan hatimu, dasarnya adalah kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti Res and Guard hari ini, kalau saudara sedang bergumul, sedang alami konflik yang begitu berat karena saudara merasa sakit hati luar biasa dengan pasanganmu, dengan saudaramu, dengan bosmu, dengan temanmu, karena saudara dikhianati, karena saudara diperlakukan tidak baik, saudara direndahkan, saudara dipermalukan, saudara dilecehkan, pengalaman-pengalaman yang sungguh menyakitkan, sehingga saudara bergumul untuk memaafkan selama ini mengalami kesulitan. Ingat bahwa bicara kasih dan pengampunan jangan bicara dimulai dari perasaan dan peristiwa yang menyakitkan. Mulailah dari pribadi Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Dan buatlah keputusan untuk memaafkan. Amin. Amin. Datang kepada Dia dan lepaskan pengampunan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara bisa. Kalau saudara mau mengampuni, maka Roh Kudus memberimu kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan demi pengampunan kepada orang-orang yang sangat menyakitimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih, puji Tuhan karena kami yang sebenarnya layak untuk dimurkai, layak untuk dihukum, tetapi oleh anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, kami semua beroleh pengampunan, kami semua beroleh kasih yang begitu sempurna. Terima kasih untuk penebusan, untuk pengorbanan Yesus Kristus yang memberi jaminan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Bersyukur karena kasih-Mu itu melampaui apa yang jadi kebutuhan kami semua Bapa. Kami berlimpah dengan kasih yang kami butuhkan untuk bisa mengasihi sesama kami. Saat ini ada di antara kami sedang bergumul di batin kami untuk bisa memaafkan orang-orang tertentu karena perbuatan mereka, karena perkataan mereka, karena perilaku mereka yang sungguh-sungguh menyakitkan hati kami. Selama ini kami begitu sulit untuk memaafkan. Tetapi hari ini biarlah kebenaran firman-Mu menerangi hati kami dan membebaskan hati kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan, lepaskan pengampunan, Tuhan akan menolongmu. Tuhan berkati, Roh Kudus ajar, supaya saudara-saudara yang saat ini membuat keputusan untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati mereka. Roh Kudus ajar mereka, taruh kata-kata yang lahir dari hati mereka untuk melepaskan pengampunan kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada bosnya, kepada siapapun yang sudah menyakiti hati mereka selama ini Bapak. Tuhan dengar doa mereka. Dan Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau menjamah setiap luka hati karena sakit hati, karena kemarahan yang ditimbulkan karena hal-hal yang menyakitkan itu. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan hati mereka. Yang ada di hati mereka saat ini adalah kelegaan, damai sejahtera. Mereka dilepaskan dari beban yang mereka tanggung selama ini karena kemarahan, rasa sakit hati, tidak mau mengampuni. Semuanya Tuhan angkat. Ada kelepasan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa
untuk orang-orang yang sakit sebagai dampak dari kemarahan-kemarahan, perasaan kebencian, pahit hati, sakit apapun yang sedang diderita. Bapa di surga, seiring mereka melepaskan pengampunan, kiranya Tuhan juga menjamah sakit penyakitnya, sehingga mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati keluarga-keluarga, supaya suami istri bisa saling mengampuni, saling mengasihi. Antara orang tua dan anak-anak bisa saling mengampuni, saling mengasihi. Antara saudara dengan saudara juga bisa saling mengampuni. Mereka hidup saling mengasihi sebagai saudara. Demikian juga dalam persekutuan-persekutuan dalam gereja-gerejamu Tuhan. Biarlah semua orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang melayani jemaat Tuhan, mereka juga boleh saling mengasihi. Kalau ada konflik, biarlah mereka juga boleh saling mengampuni satu sama lain. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah di tengah-tengah bangsa ini selalu ada damai sejahtera-Mu. Konflik apapun yang terjadi kiranya oleh anugerah-Mu semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan, tidak ada gejolak di tengah-tengah bangsa kami. Semuanya ada dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan berkati aparat, Tuhan berkati para pemimpin bangsa, supaya mereka semua menjadi saluran damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat ini jika saudara atau Anda sendiri mungkin mengalami pergumulan apapun, baik sakit penyakit, pergumulan soal ekonomi, pergumulan soal pekerjaan apapun juga, dan saudara membutuhkan dukungan doa, saudara jangan segan-segan untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca saudara. Saudara boleh hubungin kami dan tim doa kami akan berdoa untuk saudara-saudara semua supaya saudara mengalami pemulihan dalam Tuhan. Atau kalau tidak, mungkin saudara boleh menuliskan komentar, share, pertanyaan atau usulan-usulan apa tentang acara ini di kolom komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, mari kita meyakini, mengatakan dengan iman Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.